Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di program Chief Talk. Saya Wiki Adrian dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kondisi industri layanan security services di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Presiden Direktur PT G4S Indonesia, Bapak Faisal Muzaki. Apa kabar, Chief? Alhamdulillah baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Chief Talk. Ini kemudian menjadi satu kesempatan yang cukup berharga untuk saya karena setiap hari kalau saya jalan di sekitaran Jakarta gitu ataupun di pinggir jalan sering sekali ngelihat mobil operasional dari G4S ya. Sekarang ketemu langsung sama Presiden Direkturnya. Kehormatan buat saya untuk bisa hadir di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kalau bicara mengenai kondisi dari industri layanan security services di Indonesia saat ini, seperti apa landscape-nya, Chief? Kalau saya melihat security as an industry di Indonesia sebenarnya dynamic dan growing, potensinya juga sangat besar. Hanya memang ada gap dari sisi pelaku industri security di Indonesia, mayoritas kita masih fokus hanya kepada main guarding. Padahal ada aspek-aspek security teknologi yang sebenarnya bisa kita integrasikan kepada solusi kita. Teknologinya udah ada, tinggal kita mengintegrasikan sebagai satu solusi. Dan juga ada potensi lagi untuk monitoring dan juga respon. Jadi sebenarnya kalau kita bicara cycle security, sebenarnya kita ini masih mayoritas yang digarap di Indonesia masih main guarding. Main guarding, belum kemudian banyak permintaan terkait dengan yang pengamanan digital dan sebagainya begitu ya? Betul, betul. Tapi secara permintaan ini mulai tumbuh ya, Chief? Sebenarnya lebih kepada questions dari kita yang harus mengedukasi ke pasar bahwasanya market ini loh ada solusi yang lebih efisien, tidak kalah akurasinya gitu, dan kita bisa menjamin terhadap concern pengamanan daripada klien kita. Questionnya dari mereka selalu apakah dengan teknologi kemudian bisa memberikan garansi ke mereka sebagaimana mereka biasanya melihat banyak orang, kok ini hanya sedikit orang. Padahal sebenarnya secara kualitas tidak kalah, bahkan lebih akurat. Oleh karenanya kita harus memang lebih proaktif untuk memberikan edukasi dan menjelaskan kepada klien kita sebelum mereka akhirnya willing untuk mencoba. Oke, karena memang sejauh ini bicara mengenai industri security services, ya fisik saja, maksudnya hanya berbasis SDM saja begitu, tapi ada hal lain ataupun services lain yang mungkin juga ini akan menambah value keamanan dari point of view user gitu ya. Betul. Oke, Indonesia sendiri, Chief, ini terdampak sabotase phishing dan juga social engineering. Bagaimana sebetulnya ini juga bisa menjadi satu hal yang juga disosialisasikan kepada user ataupun klien lah, bahwa ini bisa menjadi satu bagian dari pengamanan yang komprehensif gitu. Betul, betul. Memang perkembangan daripada teknologi digital atau sosial media ini kan sangat cepat ya. Dan di Indonesia adalah salah satu market terbesar daripada pengguna internet atau pengguna sosial media gitu. Nah, hal ini sayangnya tidak dibarengi dengan edukasi kepada mereka. Risknya apa sih penggunaan daripada tools baru, mainan baru, toys baru. Orang hanya taunya pakai tanpa menyadari sebenarnya ada risk yang melekat di belakangnya. Nah, oleh karenanya Indonesia menjadi potensi yang sangat besar untuk penyalahgunaan dari masyarakat sosial media atau pelaku mungkin potensi pelaku kejahatan di sosial media. Oleh karenanya edukasi kepada orang-orang kita harus terus kita berikan dari otoritas, dari negara, kemudian dari provider, sehingga kita semua melek nih, di samping teknologi yang bagus ini pahami ada risknya loh, mengapa kita punya password, mengapa harus sering diganti, dan lain sebagainya. Oke, untuk melindungi dari hal-hal tadi ada sabotase phishing dan juga ada social engineering gitu, layanan yang dihadirkan oleh G4S sendiri apa saja, Chief, sejauh ini dan sejauh mana demand di market yang bermunculan ini juga diakomodir dengan berbagai macam inovasi di internal gitu untuk akhirnya SDM di dalam juga kemudian siap lah untuk menghadirkan service yang berbasis digital dan juga teknologi ini gitu. Ya, jadi kita mulainya adalah dari internal tim kita sendiri, karena kita sendiri punya hampir 12.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Ini sendiri adalah semacam marketing agent kita untuk bisa kita edukasi untuk klien kita, adanya potensi-potensi social engineering, phishing attack tadi itu di orang-orang klien kita. Biasanya sih lebih kepada dari edukasi ke kita,
begitu ada pemahaman dari kita, kemudian mereka diskusi nih sama orang-orangnya klien. Akhirnya muncul diskusi, GVOS bisa nggak nih bantu kita, kok GVOS melakukannya bagus nih ke timnya. Kita ada edukasi mengenai pinjaman online, mengenai judi online, banyak hal yang kita harus edukasi ke tim kita sendiri. Karena tim kita sendiri juga menjadi potensi korban itu juga gitu. Jadi pada saat kita protect tim kita, sebenarnya pada saat yang bersamaan kita juga mengedukasi melalui tim kita dengan mungkin karyawan-karyawan daripada klien kita. Oke, dan ini juga semacam bentuk persiapan dari G4SD secara internal untuk nantinya akan memberikan servis kepada klien gitu ya. Betul. Secara internal sudah melakukan pengamanan yang maksimal gitu untuk mengantisipasi hal-hal tadi, kemudian nanti bisa ditawarkan menjadi produk baru dan walaupun memang permintaannya masih terbatas tapi ke depan akan growing gitu ya. Betul. Oke, ini bicara mengenai sebuah industri security services, kalau saya sih nilainya dari luar inilah sebuah industri yang tough gitu. Benar atau enggak sih, Chief? Ya, tough dan tidak tergantung ya. Buat orang luar yang tidak tahu, mungkin buat kita menjadi sopir bus malam Jakarta Surabaya mungkin tough juga. Tapi buat yang sudah menjalani setiap hari mungkin jadi Biasa biasa. saja. Sama juga di security industry. Kalau dibilang tough mungkin buat orang yang memang tidak berkecimpung di dunia security. Tapi ada challenge, yes. Kita bilang ada challenge. Apa saja challenge-nya, Chief? Saya kira challenge-nya ini adalah tentunya kalau kita bicara dengan klien adalah kita harus bicara we are in the same page gitu loh. Ada risk yang melekat di sisi bisnis daripada klien kita. Nah, pada saat pemahaman ini sama, kemudian kita share potensi risk itu dan kemudian klien sepakat sama-sama kita untuk ayo kita mitigasi itu jadi oke. Tapi challenge-nya kadang-kadang klien pengennya risknya nggak ada, tetapi pada saat kita mau ngajak ke sama-sama itu, jadi ribet, jadi wah banyak banget nih screeningnya gitu. Jadi kadang-kadang ini jadi fail juga gitu, karena kita nggak bisa sendiri gitu, karena kemudian impacting karyawan daripada klien kita gitu. Padahal itu untuk keamanan klien kita sendiri. Gitu Baik, sih. kalau kita kemudian breakdown secara industri lah ya, sejauh mana Anda kemudian sudah memetakan resiko-resiko di dalamnya. Misalnya ini kan adalah industri yang dalam tanda kutip aset utamanya adalah SDM gitu. Betul. Ya, garda-garda terdepan. Betul. Ini gitu. Secara treatment juga nggak bisa kita men-treat mereka kemudian seperti kita memproduksi sebuah produk. Betul. Gitu ya, benda mati begitu. Betul. Ini kita berhadapan atau dealing with SDM. Betul. Yang kemudian menjadi satu services yang ditawarkan kepada Betul. Klien gitu. Betul. Nah, risk-risknya yang termitigasi seperti apa dan bagaimana Anda kemudian sebagai leader ataupun sebagai chief memberikan treatment lah kepada sebuah perusahaan yang produknya adalah service. Betul. Yang mengedepankan SDM gitu. Betul. Jadi mulai dari rekrutmen pun kita udah melakukan background check, kita melakukan vetting. Tidak hanya cukup dengan standar membawa satu cari kertas kemudian cukup mengatakan saya orang baik, tapi kita juga melakukan pengecekan backgroundnya, dia tinggal di mana, rumah di mana, kayak apa. Karena kita ingin memastikan memang dia orang baik, karena mereka akan mewakili kita nih, mewakili sebagai G4S di area klien kita. Karena ini adalah industri yang berkaitan dengan integritas, betul ya? Sangat berkaitan, karena potensi penyalahgunaan orang-orang security ini bekerja sama dengan klien untuk maksudnya bukan kliennya, tapi oknum klien untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu sangat besar. Jadi kita melakukan background check. Yang kedua juga kita melakukan rutin vetting. Jadi walaupun sudah kita lakukan, kita harus melakukan lagi. Kemudian secara random kita juga melihat khususnya area-area yang punya potensinya besar nih. Nah, kita juga datang nih secara random, diam-diam kita lihat ke rumah mereka. Yang kedua kita memberikan apresiasi gitu. Kita dorong dengan apresiasi untuk mereka yang berbuat baik. Jadi misalnya mereka yang menggagalkan pencurian, mereka yang melakukan hal-hal yang membantu dengan klien, maka kita berikan apresiasi. Sehingga mereka merasa, oh kalau saya melakukan hal-hal baik diapresiasi ini di perusahaan. Kita punya beberapa level apresiasi, yang dimana ujung-ujungnya kita dorong adalah, kalau saya berbuat baik, perusahaan sangat mengapresiasi. Itu sih yang kita lakukan. Juga di samping ada pengawasan, kita punya pengawasan berjenjang. Tapi saya percaya kepada kalau orang kita treat dengan baik, maka dia akan mencoba untuk bekerja dengan baik. Itu sih, basicnya itu yang kita coba. Jika melakukan prestasi tentu saja ada penghargaannya. Tapi kemudian kalau ada melakukan kesalahan juga ada punishment-nya. Bahkan mungkin bisa pidana juga gitu ya, untuk memberikan efek jerah dan lain sebagainya. Dimana ini menjadi satu value yang enforced lah ya di dalam internal G4S sendiri. Dan harus dilakukan secara disiplin, dan harus betul-betul fair dan tidak tebang pilih. Sehingga message-nya sampai kemana-mana. Oh ini memang message-nya seperti ini. Jangan kita mencoba bermain-main dengan itu, karena mendapatkan trust daripada seluruh karyawan
Dan Betul. seluruh lapisan organisasi itu yang harus di-build up yang lama. Trust nggak bisa dibangun hanya dalam waktu 1 hari, saya orang baik, tidak bisa. Betul, dibangunnya lama, tapi kemudian kalaupun ada satu hal yang mencederai, ini Cepat hancur. cepat hancur dan memperbaikinya juga susah gitu ya. Sudah susah setengah mati. Itu challenge adalah bagaimana mempertahankan itu supaya SDM atau frontliner ini juga memang memiliki visi, misi dan value yang sama juga sama perusahaan gitu ya. Betul. Mereka menyadari ada satu integritas yang harus dijaga gitu. Dan menjadi pimpinan yang bisa dipercaya itu sangat penting di industri manpower ini. Karena kalau mereka akan lihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi pada saat mereka melihat memang ini pimpinan bisa dipercaya, arahnya bagus, saya kira mayoritas mereka akan line up untuk mendukung. Tapi pada saat sebaliknya tentunya juga mereka tahu kok cara ini. Jangan mereka anggap mereka nggak tahu gitu. Betul, jadi leadership memegang peranan penting ya. Sangat. Ada satu segmen khusus kita akan bahas mengenai leadership di segmen berikutnya. Tapi saya ingin tanyakan adalah sejauh ini sektor mana yang kemudian menjadi klien G4S paling banyak nih? Dan paling sering lah, ada order untuk services yang diberikan oleh G4S? Kita kalau di Indonesia, saya bicara mengenai G4S Indonesia, tentunya cukup besar kita di sektor mining, kemudian manufacturing atau pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, dan kita juga banking biasanya international chains gitu, international banks yang beroperasi di Indonesia. Nah, kita biasanya cukup kuat di situ. Oke, karena secara sektor possibilities ataupun risknya cukup banyak, makanya kemudian perlu pengamanan dari G4S gitu ya. Sama mereka melihat global brand kita ya, G4S kan brand internasional, jadi mereka percaya ini, mereka rely on a company yang mereka tahu ini perusahaan cukup besar dan mereka yakin kalau ada apa-apa mereka bisa eskalasi atau mereka tahu pertanggungjawabannya, bukan perusahaan yang mohon maaf nggak dikenal kalau ada apa-apa. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Baik, semakin menarik Chief, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Silakan. Tetap bersama kami akan segera kembali. Tentunya bisnis daripada klien mulai menurun, kontrak-kontrak dengan kita mungkin ada yang diputus, ada yang dikurangin jumlah orangnya. Tetapi satu, kita fokus kepada keselamatan tim kita dulu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Chief Talk dan saya masih berbincang bersama Pak Faisal Muzaki, Presiden Direktur PT G4S Indonesia. Kalau tadi tidak salah jumlah karyawannya di seluruh Indonesia ada 12.000, betul? Hampir, kurang sedikit. Itu gimana ngaturnya Pak? Gimana ngaturnya tentunya. Gimana mengawasinya? Gimana ngatur dan juga mengawasinya gitu. Karena kan ada value-value dari perusahaan yang bahkan bukan hanya di-assess tapi di-reassessment. Betul. Gitu ya. Itu artinya ada proses yang terus berulang gitu dengan SDM yang banyak sekali gitu. Itu gimana tuh? Jadi fondasi utamanya adalah struktur organisasi. Kita buat sistem pengawasan yang berlapis ya. Jadi dari paling bawah kita ada supervisor, ada operation head, ada key account manager, di mana tugasnya mereka ini adalah responsible di areanya masing-masing itu. Responsible dari sisi make sure kehadiran, make sure message dari perusahaan nyampe ke mereka, what do-nya harus nyampe ke mereka. Ini disampaikan secara berjenjang dari saya, kemudian turun ke direktur ke GM dan seterusnya. Nah, itu sendiri tidak cukup. Nah, yang kedua kita punya internal communication team yang memang tugasnya adalah meng-cascade down informasi-informasi, apa event-event yang terjadi di perusahaan, apa kebijakan-kebijakan perusahaan. Ini juga semua kita dorong karena kunci daripada industri ini adalah informasinya jangan stuck, jangan berhenti di tengah. Karena kalau berhenti di tengah kita mau ke utara ternyata di bawah memahaminya ke selatan gitu. Nah, jalan ini yang harus kita tembus gitu dengan adanya khusus communication team yang memastikan suara-suara apa kebijakan kita nyampe ke bawah sampai, karena mereka yang melaksanakan ujung-ujungnya gitu, bukan kita yang di kantor tapi mereka yang ada di lapangan. Yang ketiga kita punya channel untuk memberikan masukan-masukan dari mereka. Jadi kita punya nomor 24 toll free yang mana nomor itu langsung masuk ke satu call center kita gitu. Anything. Dari user atau dari karyawan? Dari karyawan. Dan semua karyawan harus punya nomor itu. Jadi kayak semacam 911-nya kalau di Amerika. Nah, kita punya nomor toll free yang kita kasih ke mereka dan kita ingin memastikan
semua handphonenya mereka punya itu. Tujuannya adalah kalau ada apa-apa, please call this gitu. Ya. In case layernya ini mandek gitu kan, saya oke, di samping kita punya layer, tapi kita ada nomor yang nomor toll free dan itu masuk ke call center kita yang 24/7. Dan itu setiap bulan saya sendiri yang akan memastikan kita review apa dimasukkan dalam bulan ini. Oke. Call-nya jenis apa? Oh ada yang pinjol kah? Oh ada yang laporan ada pungutan kah, apapun itu kita harus mendengarkan karena dengan itu kita ingin tahu kebijakan kita sebenarnya nyampe apa enggak sih. Yang kedua apa sih isu-isu yang ada di lapangan. Yang ketiga, yang keempat tentunya adalah kita punya monthly review gitu, monthly review dengan para operation manager, GM dan sebagainya untuk memastikan ada nggak isu-isu. Jadi kita mencoba memastikan semua suara-suara itu tercapture dan kita memberikan satu kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau tidak, ayo kita lihat responnya apa gitu. Dan layanan toll free ini juga bisa jadi mekanisme whistleblowing ya? Betul, betul. Jadi memang ada dua, bahkan kita ada whistleblowing sendiri, ada layanan toll free sendiri itu. Dan layanan toll free ini yang kita kembangkan, akhirnya beberapa klien juga ingin mengadop. Boleh nggak nih operation kita sama nih dikerjakan oleh GeForce? Kenapa nggak kita berikan servis itu? Toh kita udah punya infrastrukturnya gitu. Oke. Hal menarik adalah ketika bicara mengenai sebuah bisnis yang sangat erat kaitannya dengan industri yang padat karya, orangnya banyak gitu. Which is itu sangat challenging kalau kita bayangkan konteksnya adalah memasuki pandemi COVID-19 yang ketemu sama orang aja itu sangat-sangat dibatasi gitu. Nah mungkin boleh cerita Chief waktu itu gimana cara memastikan operasionalnya tetap kemudian beroperasi dan juga in terms of demand di market juga kan lagi terbatas sekali gitu ya. Nah itu gimana tuh berjalannya waktu itu? Ya jujur itu hal-hal salah satu yang paling tidak terlupakan oleh saya karena saya masuk di GeForce di tahun 2020. Nggak lama saya masuk di GeForce Indonesia kemudian COVID itu terjadi. Tentunya bisnis daripada klien mulai menurun, kontrak-kontrak dengan kita mungkin ada yang diputus, ada yang dikurangin jumlah orangnya. Tetapi satu kita fokus kepada keselamatan tim kita dulu. Jadi kita siapkan semua untuk keperluan daripada mereka bekerja dengan proteksi yang maksimal. Termasuk kita waktu itu kita bicara masker, kita supply semuanya gitu. Kita tahu memang cost muncul, tapi kita yakin dengan kita memperlakukan mereka dengan baik tanpa mereka harus mikir hal-hal kok saya ini di lapangan kok saya nggak disupport gitu. Ya, menarik cost muncul tapi demand di market lagi turun. Itu ya betul. Challenge utamanya di situ ya. Betul. Dan surprising enough bisnis kita nggak turun-turun amat gitu loh. Dan kita cepat bounce back nggak lama sesudah itu. Bahkan di tahun 2021 kita juga mendapatkan hasil yang positif gitu. Jadi apa triggernya Pak bounce back yang begitu cepat dan juga akseleratif? Saya kira kita tetap konsisten memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kita nggak menunjukkan ke klien, wah posisinya susah nih kita tinggalin klien, kita nggak mau memberikan yang terbaik gitu. Saya kira klien akan trust ke kita pada saat mereka kita lihat GeForce tetap serius nih situasinya memang lagi berat tapi tetap kok menunjukkan komitmennya. Saya kira itu yang membuat mereka akhirnya percaya gitu. Justru kita teruji pada saat masa-masa sulit saya kira. Ya betul, malah ada satu skill set baru ya, ataupun mungkin skill surviving yang baru gitu di kondisi sulit kita kemudian bisa melewatinya. Artinya kita sudah lebih melengkapi diri dengan amunisi baru gitu ya. Betul. Oke, ini kalau bicara mengenai bagaimana mengasah SDM untuk kemudian memiliki hard skill yang sangat baik, metodenya apa saja, Chief? Nah, kalau pada saat pandemi kan pasti lewat video conference ya. Nah, metode-metodenya apa saja yang kemudian diterapkan sampai dengan sekarang? Ya, saya kira training reguler itu harus kita lakukan terus-menerus ya untuk memastikan mereka memiliki kompetensi skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Tetapi training sendiri tidak cukup gitu, karena training sendiri habis gitu kalau tidak implementasikan di lapangan, mereka cenderung akan lupa gitu. Maka yang kedua adalah adanya mentorship gitu. Jadi mentorship dari area-area tertentu sesuai kebutuhan di lapangan kita harus lakukan mentorship. Kita mungkin punya orang yang lebih senior, kita ingin memastikan orang tersebut di mentor dan mampu memahami dan menjalankan dengan baik gitu. Dan ketiga adalah habis di training kita monitoring nih, kita monitoring performanya gitu. Jadi nggak habis training kita lepas. Karena kalau hanya training kita lepas, maka dia akan terpengaruh kepada majoritinya lagi yang belum di training dan mereka belum tentu bisa menghandle majority yang belum mendapatkan ilmunya. Jadi kita monitoring, kemudian kalau memang perlu ya kita panggil kembali, kita support kembali sehingga akhirnya ini
sustainable gitu. Oke, bicara mengenai era digital, kalau bicara mengenai sektor-sektor yang juga menggunakan jasa dari G4S adalah perbankan. Sekarang branch-nya banyak yang berkurang gitu loh. Betul. Malah trennya ke depan branchless, sekarang ada Ya, digital banking, kemudian ya, juga pengamanan untuk pengiriman cash juga ini akan terus banyak ya, berkurang gitu. ya, Karena orang apa namanya transaksinya menggunakan kris and that's it gitu dan ya, cukup banget gitu. ya, Artinya kan mungkin akan ada pengurangan dari demand di situ ya, dan juga ini akan cukup disruptif juga di sektor yang padat SDM ini, which ya, is adalah sektor yang kemudian Anda geluti gitu. ya. Nah, sejauh mana ini menjadi satu hal yang juga menjadi concern lah di perusahaan dan bagaimana sebetulnya di era digitalisasi ini juga ada inovasi-inovasi lah ya agar Betul. kemudian disrupsi ini juga kita jump in di situ dan kita menikmati buah manis dari digitalisasi Ya. ini gitu, Cip. Memang terjadi shifting ya kebutuhan daripada security di era digitalisasi ini gitu. Tetapi kebutuhannya nggak hilang, hanya shifting. Nah, kita harus peka nih melihat perubahan itu dan melakukan antisipasi dan persiapannya sekarang. Jangan sampai nanti pada saat demand-nya udah ada, kemudian kitanya malah tidak siap. Karena membangun suatu kompetensi itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu. Oh, Nggak kita sebentar juga. nggak sebentar dan butuh konsistensi Betul. terus-menerus gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita punya divisi namanya Electronic Solution. Memang dia Electronic System, sorry. Dia memang fokus kepada solusi-solusi teknologi ini. Memang demand-nya belum banyak. Tapi kita kembangkan, kita edukasi ke klien. Pelan-pelan kita punya proof of concept, kita jalankan. Kita yakin pada saat nanti orang melihat ini, maka yang lain akan lihat. Karena market itu biasanya wait and see. Market jarang yang mau menjadi volunteer yang pertama kali. Karena Betul. mereka nggak yakin, proven apa enggak. Kita tahu itu, maka kita mengembangkan. Yes, trennya akan ke sana. Trennya perbankan, saya kira industri yang lain pun akan membutuhkan security system atau security teknologi more than ever sebagaimana sebelum-sebelumnya. Oke, tadi Anda menyampaikan di segmen segmen sebelumnya adalah bagaimana leadership memegang peranan penting di industri ini Iya, gitu ya. Adanya sebuah leadership yang kemudian dikatakan ideal, ini juga ada triggernya iya, ataupun faktor drivingnya lah ya. iya. Salah satunya adalah mungkin value-value ataupun filosofi-filosofi lah. Nah, Anda sebagai chief, filosofi apa sih yang kemudian dipegang sampai dengan sekarang begitu sehingga berdampak kepada the way chief memimpin perusahaan yang karyawannya 12.000 gitu. Nah, itu filosofinya apa sih yang dipegang sampai sekarang? Yang pertama adalah don't think about yourself, think beyond yourself. Kalau menurut saya sebagai leader adalah kembali it's not about you gitu, it's about how your team feel appreciated sehingga kemudian mereka akan melakukan pekerjaannya dengan maksimal gitu karena mereka merasa dihargai sebagai aset, mereka merasa diperhatikan, mereka disupport kebutuhannya gitu. Saya kira itu sih yang harus ada di belakang daripada semua kebijakan kita dan itu saya sampaikan juga ke seluruh manajemen kita di G4S adalah kita melayani mereka yang ada di lapangan gitu. Betul. We support them to dance gracefully in the eyes of clients gitu. Jadi jangan kita yang minta dilaporin ke mereka, ini kebalik. Justru kita harus melayani mereka supaya mereka bisa melakukan kerjaannya dengan baik. SOP-nya udah ada apa belum? Kemudian kebutuhan-kebutuhan peralatannya di lapangan udah ada belum? Dan itu selalu diskusi internal kita gitu. Supaya apa? Mereka bisa perform dengan baik. Itu Oke. sih menurut saya. Dan tumbuhnya trust dari tim kepada leader juga ini menjadi satu hal yang penting sekali gitu ya, apalagi di industri yang padat karya seperti ini ya. Betul. Jadi being a visible leader, tunjukkan kita dan memang kita mengerjakan apa yang kita omongkan. Menurut saya itu sangat penting karena kita punya karyawan banyak banget. Pada saat kita tidak menjalankan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, maka akan susah mendapatkan trust dan itu nanti susah. Nanti menggerakkan semua pada saat trust elemennya tidak ada di sana, akan susah. Maka build up trust element, kemudian mereka melihat sincerity dari kita, genuinity dari kita punya tujuan ke sana. Maka pada saat mereka melihat itu, over the time mereka akan support, mereka akan line up. Dan juga otomatis trust ini kemudian akan terus tumbuh begitu ya. Baik, pengalaman selama Chief memimpin G4S yang tidak terlupakan itu apa, Chief? Pada saat awal saya masuk ke G4S, back di 2020, back then 2020, baru saya masuk, kemudian COVID kena gitu. Itu berat banget buat saya karena saya harus manage ekspektasi klien, ekspektasi daripada pimpinan-pimpinan saya di regional maupun di global gitu. Dan kemudian kita juga menghadapi masalah internal yang tentunya juga kita semaksimal mungkin tidak lay off gitu. Jadi memang
banyak variabel yang harus kita jadi satukan yang tidak gampang gitu, tidak gampang. Tapi akhirnya ya ada, buat saya waktu itu kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya apapun di luar kontrol kita. Karena kalau kita pikirin semuanya kadang-kadang kita juga kayaknya hampir tidak mungkin gitu ya. Tapi ya setelah kita lakukan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik, ya alhamdulillah. Tapi itu momen-momen yang memang cukup berat kalau saya bilang untuk memanage satu organisasi dengan tanggung jawab, dengan orang sedemikian banyak, tentunya dengan harus laporan ke regional, ke global yang harus. Apalagi tadi yang pada saat pandemi itu ya sangat tidak terlupakan ya. Oke, tips untuk anak muda nih yang kemudian ingin terjun ke industri sektor jasa pelayanan lah gitu, agar kemudian memiliki durability dan juga ya ketahanan lah ya yang baik gitu, apa Chief? Selalu saya bilang, don't try to have shortcut processes, nggak ada shortcut gitu. Love what you do gitu. Service industry adalah industri yang akan keep growing ke depan, tapi it requires you to get involved, to merge yourself gitu. Jadi turun ke bawah, pahami semuanya. Kalau saya selalu diajarkan dulu pernah sama salah satu CEO yang atasan saya waktu itu, kalau kita ingin coba air itu, merasakan air itu dingin, jangan cukup jari kita yang dicelupin, oh ya dingin, tapi masuklah diri kita ke dalam, sehingga kita tahu. Sama industri ini. Di industri service, sangat people driven, oriented, dan mereka membutuhkan support, membutuhkan trust dan mereka ingin melihat leader yang bisa di trustworthy gitu. Jadi masuk ke dalam, dalemin dan pelajari semua prosesnya, nikmati, dan you will know how to lead them. Dan menurut saya future-nya cukup promising. Yep. Oke, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda Chief, tapi waktunya terbatas. Terima kasih sudah bergabung di Chief Talk. Semoga memang pembicaraan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk semua yang menyaksikan Chief Talk kali ini. Sukses untuk Anda Chief, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di G4S. Sama-sama, terima kasih. Jumpa. Salam, terima kasih. kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama di dalam program Chief Talk. Kali ini saya Wiki Adrian pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.